Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansanela Anjani dengan NIM 1203230038 dari kelas IF 0302 Program Studi Informatika Telkom University Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Hubungan Kepadatan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Kendaraan Menggunakan Metode YOLO V8. Topik ini saya pilih karena perkembangan teknologi saat ini sebenarnya sudah memungkinkan proses pemantauan lalu lintas dilakukan secara otomatis, sehingga dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan di jalan. Lalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Namun, sampai saat ini, masalah seperti kemacetan dan juga pelanggaran kendaraan masih sering terjadi dan berdampak pada keselamatan maupun kelancaran di perjalanan. Di sisi lain, proses pemantauan lalu lintas masih banyak bergantung pada pengamatan manual, sehingga membutuhkan waktu dan juga tenaga yang cukup besar. Karena itu, penelitian ini mencoba memanfaatkan teknologi computer vision, khususnya metode YOLO V8, untuk membantu mendeteksi kendaraan secara otomatis. Dari hasil deteksi tersebut nantinya dapat dianalisis apakah terdapat hubungan antara kondisi lalu lintas yang padat dengan tingkat pelanggaran kendaraan. Berdasarkan permasalahan tadi, penelitian ini difokuskan pada 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana metode YOLO V8 dapat diterapkan untuk melakukan deteksi kendaraan. Yang kedua, bagaimana hasil deteksi tersebut dapat digunakan untuk melihat hubungan antara kepadatan lalu lintas dan juga pelanggaran kendaraan. Yang terakhir, bagaimana cara mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah memiliki performa yang baik. Melalui penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, yaitu membangun sistem yang mampu mendeteksi kendaraan secara otomatis menggunakan YOLO V8, kemudian melakukan identifikasi terhadap tingkat kepadatan lalu lintas, selanjutnya menganalisis adanya pelanggaran kendaraan berdasarkan hasil deteksi, dan yang terakhir melakukan evaluasi agar sistem yang dikembangkan dapat diketahui tingkat keakuratannya. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini. Yang pertama, proses pemantauan lalu lintas saat ini masih belum sepenuhnya otomatis. Kemudian, untuk memperoleh informasi kondisi lalu lintas secara cepat juga masih menjadi tantangan. Selain itu, penggunaan teknologi deteksi objek untuk membantu analisis pelanggaran masih belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu melakukan proses identifikasi kendaraan secara lebih efisien. Untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus dan sesuai ruang lingkup, terdapat beberapa batasan yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan dataset publik dari Kaggle sehingga tidak melakukan pengambilan data secara langsung di lapangan. Kemudian, penelitian ini hanya berfokus pada kendaraan dan juga pelanggaran lalu lintas tanpa membahas aspek yang lainnya. Metode yang digunakan juga dibatasi, yaitu metode YOLO V8, dan hasil akhirnya akan diukur menggunakan beberapa metrik evaluasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari dua sisi, di mana secara akademis hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi terkait penerapan teknologi computer vision dalam bidang transportasi, sedangkan secara praktis sistem ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung proses pemantauan lalu lintas yang lebih efektif dan juga efisien. Pada bagian ini dilakukan studi terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa. Tujuannya bukan hanya mencari referensi, tetapi juga melihat metode apa yang sering digunakan serta bagaimana hasil yang diperoleh. Dari hasil kajian tersebut, terlihat bahwa metode berbasis YOLO itu cukup sering digunakan karena memiliki kemampuan deteksi objek yang cepat dan juga akurat. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari platform Kaggle. Pemilihan dataset publik dilakukan karena lebih mudah diakses dan juga sudah cukup banyak digunakan pada penelitian sejenis. Dataset ini nantinya akan diproses terlebih dahulu sebelum digunakan dalam pelatihan model deteksi kendaraan. Untuk metode penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berurutan, dimulai dari studi literatur untuk memahami konsep dasar, setelah itu dilakukan pengumpulan dan persiapan dataset, kemudian masuk ke tahap pre-processing agar data siap digunakan, selanjutnya metode YOLO V8 diterapkan di sini untuk melakukan deteksi kendaraan, dan pada tahap akhir dilakukan evaluasi untuk mengetahui performa sistem yang dihasilkan. Selanjutnya, untuk perancangan sistem, secara umum sistem bekerja dengan menerima data lalu lintas sebagai inputnya. Kemudian, sistem akan memproses data tersebut menggunakan model YOLO V8 untuk mendeteksi kendaraan yang muncul. Hasil deteksi selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat kepadatan lalu lintas serta kemungkinan terjadinya pelanggaran.
Selanjutnya, metode YOLOV8. Metode YOLOV8 dipilih karena termasuk salah satu metode object detection yang memiliki performa cukup baik untuk mendeteksi objek secara real time. Berbeda dengan pendekatan tradisional, YOLO melakukan proses deteksi secara langsung sehingga waktu pemrosesannya lebih cepat. Karena itu, metode ini dinilai sesuai untuk kasus lalu lintas yang membutuhkan respon cepat. Setelah sistem selesai dikembangkan, tahap berikutnya adalah tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sistem mengenali objek kendaraan. Beberapa metrik yang digunakan yaitu precision, recall, intersection over union, dan juga MAP. Karena metrik tersebut umum digunakan untuk mengukur performa object detection. Sebagai penutup, penelitian ini berupaya memanfaatkan metode YOLOV8 untuk mendukung analisis lalu lintas secara otomatis. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara tingkat kepadatan lalu lintas dan juga pelanggaran kendaraan, sekaligus menunjukkan kemampuan metode yang digunakan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.